Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran yang telah saya bikin sebagai tugas UTS mata kuliah pembelajaran PPKN SD yang diampu oleh Ibu Niwayan Eka Widyastini SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputra Setiaprianti dengan NIM 2411031411. Baik. Jadi yang pertama di sini ada rasio atau latar belakang yang saya ambil sebagai landasan dalam menyusun skenario pembelajaran ini. Di mana pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Pada kelas 1 SD, peserta didik berada pada tahap perkembangan yang bersifat konkret, sehingga pembelajaran perlu dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari dan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai tersebut dapat dipahami secara sederhana namun bermakna. Nah, di mana salah satu materi yang relevan adalah mengenalkan simbol negara, khususnya bendera Indonesia pada topik Aku Mengenal Bendera Indonesia. Nah, ini menjadi penting karena bendera merupakan sebuah identitas bangsa yang harus dikenali, dipahami, dan dihormati oleh setiap warga negara. Melalui pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya mengenal warna bendera merah dan putih, tetapi juga memahami makna sederhana di baliknya, yaitu keberanian dan kesucian. Dari sini diharapkan tumbuh rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, peserta didik diajak untuk menunjukkan sikap menghargai simbol negara, seperti tidak merusak atau mempermalukan bendera yang tidak pantas. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam kegiatan sederhana seperti menggambar, mewarnai, atau membuat bendera. Nah, pada kegiatan ini membantu peserta didik memahami materi secara lebih nyata sekaligus melatih keterampilan mereka, di mana nilai-nilai seperti cinta tanah air, persatuan, dan gotong royong juga ditanamkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya menyelesaikan tugas atau mengikuti kegiatan bersama di kelas. Nah, dengan demikian, pembelajaran tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Serta untuk mendukung pembelajaran yang aktif dan bermakna, digunakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Peserta didik diajak untuk mengamati, bertanya, dan mencoba secara langsung, sehingga mereka dapat memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, berikutnya itu ada skenario pembelajaran dan rasional pemilihan model dan metode pembelajaran. Baik, selanjutnya itu pada skenario pembelajaran, di mana terdapat informasi umum dalam sebuah skenario pembelajaran yaitu yang pertama ada mata pelajaran yaitu pendidikan Pancasila, unitnya yaitu bab 2 Aku Mengenal Indonesia, topik Aku Mengenal Bendera Indonesia, kelas atau fase, kelas 1, fase A, semester ganjil, dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan atau 2 kali 35 menit. Nah, dengan model pembelajaran yang diambil yaitu discovery learning, dengan metode tanya jawab
diskusi, demonstrasi, dan penugasan, serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana terdapat pula capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengenal simbol negara yaitu bendera Indonesia, memahami warna, serta makna dan dapat menunjukkan sikap bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan warna bendera Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna warna merah dan putih secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga terhadap bendera Indonesia sebagai perilaku sederhana. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat bendera Indonesia secara sederhana dari contoh yang diberikan oleh guru. Nah, adapun indikatornya yaitu yang pertama, menyebutkan warna bendera Indonesia dengan benar. Yang kedua, menjelaskan arti warna bendera merah dan putih secara sederhana. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat saat melihat bendera. Yang keempat, menyusun atau membuat bendera dari kertas warna. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengidentifikasi bendera Indonesia dari gambar. Yang ketujuh, mewarnai bendera dengan warna yang tepat. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, di mana dimulai daripada kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Yang pertama yaitu guru menyapa dan memberikan salam kepada peserta didik. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang ketiga, guru melakukan absensi kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan sederhana kepada peserta didik terkait bendera merah putih seperti saat kalian melakukan upacara di lapangan, apakah kalian melihat bendera yang dikibarkan? Habis itu selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang bendera Indonesia, seperti warna bendera, arti, dan membuat bendera itu sendiri. Selanjutnya itu masuk pada kegiatan inti yang menggunakan sintaks dari discovery learning ini. Yang pertama ada fase fase 1 atau stimulation atau pemberian rangsangan, di mana guru menunjukkan bendera merah putih kepada peserta didik. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengamati warna bendera, bentuk, dan susunan bendera. Yang ketiga, setelah siswa mengamati, guru memberikan pertanyaan kepada siswa seperti, coba perhatikan baik-baik warna apa yang kalian lihat dan bagian atas warna apa serta bagian bawahnya warna apa. Nah, selanjutnya itu pada fase 2 yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Di mana pada fase ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memunculkan rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan yang diberikan itu seperti mengapa warna bendera Indonesia itu merah dan putih dan apakah warna itu mempunyai arti. Nah, selanjutnya guru meminta siswa menjawab pertanyaan tersebut secara lisan. Nah, selanjutnya guru mencatat setiap jawaban yang diberikan oleh peserta didik di papan tulis. Fase ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana guru membagi peserta didik dalam kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Selanjutnya, peserta didik diberikan potongan kertas berbagai macam warna. Kemudian, peserta didik diminta untuk berdiskusi
sederhana dan menentukan susunan warna serta bentuk bendera Indonesia. Nah, selanjutnya pada fase 4 yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di mana setelah menyelesaikan tugas kelompok, peserta didik diminta untuk kembali fokus ke depan kelas. Nah, di sini guru menjelaskan makna warna bendera Indonesia dengan bahasa yang sederhana, yaitu warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Nah, di mana guru juga memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan makna bendera Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani berkata jujur dan bersikap baik kepada teman. Selanjutnya itu pada fase 5, itu verification atau pembuktian, di mana pada fase ini guru memberikan LKPD yang berisikan gambar bendera tanpa warna. Nah, selanjutnya guru mengajak siswa untuk melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan LKPD dan juga kertas yang dimiliki oleh siswa. Nah, selanjutnya guru memberikan contoh cara menempel kertas warna yang benar dan sesuai dengan urutan warna bendera Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu peserta didik mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru dan menyelesaikan LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik menunjukkan hasil LKPD yang telah diselesaikan. Nah, selanjutnya pada fase ke-6 yaitu fase penarikan kesimpulan, di mana pada fase ini guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran dengan menanyakan berbagai soal berulang seperti apa warna bendera Indonesia, apa arti warna merah dan putih. Nah, selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, selanjutnya itu guru menegaskan kembali jawaban yang benar seperti warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Nah, selanjutnya itu pada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup yang dilaksanakan selama 10 menit. Di mana pada kegiatan ini, guru memberikan refleksi sederhana kepada peserta didik dengan menanyakan, apa yang kalian pelajari hari ini dan apakah kalian senang belajar hari ini? Berikutnya, guru memberikan penguatan. Bendera Indonesia adalah simbol negara yang harus dihormati dan dibanggakan. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah aktif mengikuti pembelajaran dan hasil karya yang telah dibuat oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan diakhiri dengan doa dan juga dengan salam penutup. Nah, berikutnya yaitu rasional pemilihan model dan metode pembelajaran. Nah, di mana di sini saya memilih model discovery learning karena menurut saya model pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 yang berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Sehingga mereka lebih memahami konsep melalui pengalaman langsung. Yang mana model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, khususnya melalui kegiatan mengamati, mencoba, dan menemukan sendiri pengetahuan secara sederhana. Nah, dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga mendorong keaktifan, rasa ingin tahu, serta kemandirian peserta didik sejak dini. Selain itu, penggunaan model ini juga membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dasar seperti mengenali, membedakan,
dan menyimpulkan, meskipun masih banyak bentuk sederhana dan terbimbing oleh guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, bimbingan, serta penguatan agar proses penemuan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini meliputi tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Nah, metode tanya jawab digunakan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik serta melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya mode diskusi. Nah, meskipun dilakukan dalam kelompok kecil, ini bertujuan untuk melatih kerjasama, saling menghargai, dan kemampuan berinteraksi sosial peserta didik. Selanjutnya ada demonstrasi, digunakan oleh guru untuk memberikan contoh yang konkret dan mudah dipahami. Mengingat peserta didik kelas 1 masih membutuhkan visualisasi nyata. Nah, sementara itu, metode penugasan diberikan untuk melatih keterampilan serta tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan kegiatan sederhana. Nah, selain itu, saya juga menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini diterapkan agar proses pembelajaran berlangsung secara sistematis dan terarah. Tahap dalam pendekatan ini meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan mengomunikasikan hasil. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik diperkenalkan pada objek nyata seperti bendera Indonesia. Pada tahap menanya, peserta didik didorong untuk mengungkapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan sederhana. Selanjutnya, pada tahap mencoba, peserta didik melakukan kegiatan langsung seperti menyusun dan membuat bendera. Pada tahap akhir, peserta didik menyampaikan hasil atau pembahasan secara sederhana, baik secara lisan maupun hasil karya. Nah, dengan penerapan model dan metode dan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik menjadi lebih bermakna, menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik di kelas 1. Nah, selain itu, pembelajaran juga dapat menumbuhkan sifat aktif, percaya diri, dan rasa bangga terhadap simbol negara sejak dini. Nah, dan yang terakhir yaitu penutup, di mana skenario pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Melalui pembelajaran tentang bendera Indonesia, peserta didik tidak hanya mengenal simbol negara secara visual, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air sebagai bagian dari identitas diri sejak dini. Nah, di mana pembelajaran ini juga dilaksanakan melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik, seperti mengamati, berdiskusi, dan melakukan praktik secara langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang agar sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 yang cenderung belajar melalui pengalaman konkret. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami, menyenangkan, dan tidak membosankan, sehingga peserta didik dapat terlibat secara optimal. Selain itu, aktivitas diskusi dan kerja kelompok memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, saling menghargai,
pendapat, serta berkomunikasi dengan teman sebaya. Hal ini sangat penting dalam membentuk sikap sosial positif sejak dini. Peserta didik juga dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, sehingga terbentuk kebiasaan disiplin dan mandiri dalam belajar. Nah, dari segi pengembangan kompetensi, pelajaran ini mengintroduksikan 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif dikembangkan melalui kegiatan mengenal dan memahami makna bendera Indonesia. Ranah afektif ditumbuhkan melalui sikap hormat, bangga, dan menghargai simbol negara. Sementara ranah psikomotor dikembangkan melalui kegiatan praktik seperti menyusun dan membuat bendera secara sederhana. Nah, dengan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, diharapkan nilai-nilai Pancasila seperti cinta tanah air, gotong royong, dan tanggung jawab dapat terbenam secara alami dalam diri peserta didik. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan yang membentuk karakter yang baik serta menjadi bekal bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya di masa kini maupun masa yang akan datang. Baik, mungkin demikian skenario pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata yang tentunya tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, eh, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.